Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di minggu ketiga bulan Oktober ini. Kita harus tetap bersemangat untuk beribadah secara online karena memang situasi belum memungkinkan kita untuk bersama-sama mengadakan kebaktian keluarga secara bergantian. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama memulai ibadah saat ini dengan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini, kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 pada baitnya yang kedua. Kita akan membaca bagian dari Alkitab. Sebelum itu, mari kita kembali bersehati di dalam doa. Ya Allah yang Maha Tinggi, bersyukur senantiasa untuk anugerah berkat dan pertolongan Tuhan yang hadir di sepanjang hidup kami. Hingga saat ini sungguh kami merasakan bahwa hidup kami diberkati oleh karena nama-Mu. Bapa, jikalau sebentar kami hendak mendengar akan suara-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati yang senantiasa siap untuk diajar, diubah, sehingga hidup dan kehidupan kami mampu bersesuaian dengan panggilan dan kehendak Tuhan. Kami serahkan diri kami seutuhnya dalam naungan kasih-Mu, secara khusus kelemahan dan keterbatasan kami, segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon ampun dan berkenan kiranya Engkau ya Allah yang penuh dengan kasih, menyatakan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, bahkan menggugah diri kami, agar kami mau membuka diri terhadap firman-Mu yang kudus, yang suci dan benar itu, sehingga melalui firman-Mu yang senantiasa kami renungkan siang dan malam, hidup kami mampu berbuah di tengah-tengah kehidupan hari lepas hari. Inilah doa kami, berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini terdapat di dalam kitab Bilangan, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke-9. Yang demikian, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah segenap kita yang senantiasa setia membaca firman Allah dan memeliharanya dari hari ke hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah seorang filsuf Jerman yang terkenal yang bernama Nietzsche mengatakan bahwa keinginan paling kuat dalam diri setiap manusia adalah keinginan untuk berkuasa. Mari kita melihat, bukankah dalam lingkup keluarga kita saja hal itu juga nyata. Entah panjenengan sebagai seorang suami atau istri atau orang tua atau mertua yang kemudian ingin berkuasa, ingin mengatur kehidupan berumah tangga dengan kepentingan dan keinginan kita sendiri dan mengesampingkan kebutuhan, kepentingan dari yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kekuasaan itu menggiurkan sehingga siapapun ingin mendapatkannya. Dan hal itulah yang kita lihat dalam bacaan kita di kitab Bilangan ini.
kita membaca kisah Maryam dan Harun yang ingin berkuasa atas umat Israel, di mana Miriam dan Harun, apalagi Harun adalah sebagai imam besar di tengah-tengah umat Israel, merasa diri seperti halnya Musa. Miriam dan Harun memposisikan diri bahwa mereka juga memiliki kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Miriam dan Harun merasa punya hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama seperti yang Musa dapatkan. Sehingga kita dapat lihat dari kisah kita pada bacaan ini, bagaimana Miriam dan Harun kemudian memakai pernikahan Musa dengan seorang perempuan Kusi. Dalam bagian bacaan kita saat ini, atau seorang wanita Ethiopia menjadi selubung, menjadi tameng untuk mendapatkan kedudukan yang dimiliki oleh Musa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tentang keinginan dan perilaku Miriam maupun Harun tersebut, kemudian Tuhan mendengar dan Tuhan menegaskan kepada Miriam juga Harun bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan seseorang sebagai perantaranya atau tidak. Dalam hal ini Tuhan memilih Musa, seorang yang dipandang memiliki hati yang lembut, memiliki kesetiaan yang tinggi. Dan kita juga menjumpai di akhir kisah dari perikop bacaan kita saat ini, ketika keinginan berkuasa itu muncul dalam hati Miriam dan Harun dengan motivasi yang salah, tidak benar, rupanya mampu berakibat fatal. Murka Tuhan terjadi atas mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini sesungguhnya bukan untuk melarang setiap kita, setiap pribadi untuk berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk melihat kemampuan diri kita masing-masing dan menguasai sesuatu hal dengan kemampuan, dengan bakat, dengan kesempatan yang kita miliki, sehingga kekuasaan itu digunakan dengan cara yang tepat, dengan motivasi yang benar, dan juga berada di tangan orang yang tepat pula. Contoh saja Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Musa dipilih bukan karena ia lebih baik dari Harun dan Miriam, sekalipun di dalam bacaan kita memberikan penjelasan secara spesifik mengapa Musa kemudian dipilih oleh Tuhan Allah. Tetapi kalau kita melihat bahwa Harun dan Miriam pun memiliki kekhususan masing-masing dalam pribadi, dalam diri mereka. Harun
dengan kefasihannya berbicara, kemudian menjadi juru bicara Musa ketika menghadapi Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian kita lihat Miriam dengan kemampuan memimpin para wanita untuk menari, sementara umat Israel bersama dengan Musa menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya dari pengejaran Fir'aun. Itu kita dapat melihat bahwa setiap pribadi memiliki potensi masing-masing, memiliki bakat, memiliki kesempatan masing-masing untuk menggali kemampuannya untuk berkuasa atas apa yang dimilikinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, jikalau sekarang panjenengan diberi wewenang, diberi tugas dan tanggung jawab, baik itu dalam pekerjaan yang senantiasa panjenengan lakukan dari hari ke hari, entah itu panjenengan diberikan tugas pelayanan di gereja maupun tugas mengurus rumah, merawat keluarga, bersyukurlah untuk pilihan Tuhan atas kehidupan panjenengan masing-masing. Bukan lagi bertindak iri. Enak yo dadi wong kuwi. Enak yo kerjane wong kuwi. Enak yo melihat rumput tetangga lebih hijau daripada keberadaan diri kita. Mengapa kita diajak untuk bersyukur melihat keadaan diri sendiri? Karena banyak sesama kita yang lain yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mendapatkan momen-momen tersebut. Ada banyak orang yang merasa sedih ketika dirinya tidak bisa terlibat dalam kehidupan berpelayanan di gereja. Karena memang kondisi fisik tidak memungkinkan, benar-benar tidak memiliki waktu. Ada kemudian orang tua yang merasa kehilangan momen-momen untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anaknya karena dia harus bekerja dari pagi hingga hampir sore, bahkan malam pun masih disibukkan dengan berbagai tanggung jawab lain yang harus diselesaikan. Mereka sesungguhnya juga iri. Mereka sesungguhnya ingin mendapatkan kesempatan yang sama seperti halnya yang dapat kita nikmati sekarang ini. Oleh karenanya, mari kita bersikap bukan lagi iri dan kemudian berusaha mengejar kekuasaan dengan cara yang tidak benar agar kita serupa dengan pencapaian orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kuasa atau kekuasaan yang diberikan Tuhan bagi kita janganlah selalu dipandang tentang mendapat materi. Janganlah selalu dipandang mendapat materi. Karena hal itu akan membawa kita untuk terus mengejar kekuasaan dan tidak pernah puas. Tetapi hayatilah kekuasaan
kemampuan, bakat, kesempatan sebagai jalan berkat bagi yang lain, sehingga yang meluap dari diri kita adalah kebersyukuran kepada Tuhan. Matur nuwun Gusti, saya sudah diparingi kesempatan untuk bekerja sebagai ini. Matur nuwun Gusti, saya diberikan kesempatan untuk nunggoni anak-anak, untuk masak, untuk menyuapi anak-anak, untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Matur nuwun, bersyukur kepada Allah dengan setiap hal yang dapat kita miliki. Dan kemudian rasa tanggung jawab yang penuh itu pun lahir dalam diri kita. Semoga kita semua tidak lagi bersikap seperti halnya Miriam dan Harun, tetapi melihat segala potensi yang ada dalam diri kita, kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing untuk bersyukur dan mempergunakannya dengan rasa tanggung jawab yang utuh. Gusti tansah berkahi kita sami. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 357 pada baitnya yang kedua, sekaligus persembahan yang telah kita siapkan, kita sisihkan untuk besok minggu kita masukkan dalam ibadah minggu. Mari kita bersehati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, berterima kasih untuk segala anugerah, berkat, dan waktu yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Sehingga dengan segala hal yang boleh kami jumpai hari lepas hari, di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan, keluarga, Engkau memberkatinya. Dan mampukanlah kami semua untuk terus bertanggung jawab memelihara segala hal yang telah Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Dengan kami mampu bertanggung jawab dengan baik, kami mampu bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh kejujuran. Demikian juga ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau melalui pelayanan di Jemaat Magetan. Berkatilah kami agar kami mampu hidup dalam lingkup pelayanan yang benar, yang kami arahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga ketika kami harus bertanggung jawab untuk mengurus kehidupan berkeluarga,
Berikan kami hikmat-Mu ya Allah, sehingga melalui keluarga-keluarga yang kami bangun, yang kami rawat setiap hari, terpancar kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap hal yang kami lakukan, ada berkat Tuhan yang senantiasa mengiring. Kami doakan keberadaan saudara-saudari kami yang saat ini sedang berada dalam proses pemulihan kesehatannya. Berkat Tuhan mengurapi, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Anak-anak kami dalam proses belajarnya, anak-anak kami dalam mencari pasangan hidup, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikan mereka masa depan yang baik. Tunjukkanlah terang-Mu, sehingga dalam segenap keputusan yang mereka ambil, kehendak Tuhan yang diutamakan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk lingkup pelayanan Gereja Kristen Jewetan Jemaat Magetan. Tuhan, kami tahu persekutuan kami belumlah sempurna. Oleh karenanya, mampukanlah kami untuk semakin menyatukan hati, membangun tubuh Kristus melalui Jemaat Magetan dengan bersehati, dengan bersama-sama untuk melayani Tuhan, dengan berbagai kegiatan pelayanan, persekutuan yang boleh kami adakan. Biarlah berkat Tuhan mengiring, memampukan, mencukupkan segala sesuatunya. Demikian juga persembahan yang telah kami himpun, mohon berkat-Mu untuk tercurah atasnya. Bapa, kami juga berdoa bagi kehidupan bersama, di mana segenap kami berjuang untuk mengatasi pandemi corona. Demikian juga bangsa negara kami dengan segala dampak, dengan segala kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa negeri kami. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan kami semua kekuatan, sehingga kami boleh memiliki hati nurani, kami boleh memiliki akal budi yang baik, sehingga melalui segenap hal yang dapat kami lakukan dengan baik, mampu membawa kehidupan berbangsa bernegara menjadi lebih maju, lebih baik, secara khusus di tengah-tengah menangani pandemi corona ini. Segala hal yang diupayakan, baik dari para pemimpin bangsa negeri, para tim medis, para ilmuwan, dapat menolong bangsa negeri kami keluar dari pandemi corona ini. Kami percaya berkat Tuhan tercurah. Bapa, inilah doa permohonan kami. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami percaya kehidupan berkeluarga kami masing-masing akan senantiasa ditopang oleh rahmat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan pada baitnya yang pertama.
Kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kuasa Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa memberkati, memelihara kehidupan jemaat sekalian dari saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini dan Tuhan memberkati.